Common Immunodeficiency Virus atau Acquired Immunodeficiency Syndrome dikenal dengan sebutan HIV/AIDS yang merupakan masalah kesehatan global yang merenggut banyak nyawa. Menurut World Health Organization, dalam Pusdatin Kemenkes pada tahun 2014, HIV merupakan virus yang menginfeksi sel darah putih sehingga menyebabkan penurunan pada imunitas manusia. Sebelum itu, apakah pemirsa tahu apa itu HIV? Dan dari mana sih virus HIV ini berasal? Perlu diketahui pemirsa, asal-usul virus HIV berasal dari virus hewan simpanse yang bernama Simian Immunodeficiency Virus, di mana virus yang menyerang sistem kekebalan pada monyet dan berevolusi menjadi HIV setelah menghinggapi tubuh manusia. Di tahun 1960, virus HIV menyebar dari Afrika ke Haiti dan juga orang-orang kepulauan Karibia. Kemungkinan virus SIV-CPZ ini dapat menyerang manusia lantaran pemburu di Afrika memakan daging simpanse yang terinfeksi atau mungkin darah simpanse masuk ke dalam tubuh pemburu lewat celah luka pada kulitnya. Sebelum itu, apakah pemirsa sudah tahu bagaimana sih penyebaran HIV terjadi? Jadi pada proses perbanyakan virus, karena virus itu sendiri bukanlah sel, sedangkan dia itu masih dalam perdebatan. Dia itu adalah benda hidup dan benda mati. Jika dia berada di jaringan yang mati, dia akan mengkristal. Pada tahap mengkristal ini berbeda-beda antara virus dengan virus yang lain, tergantung dari komponen penyusunnya. Kalau HIV kita belajar secara morfologi, virus HIV itu merupakan jenis retrovirus. Jadi dia asam nukleatnya itu terdiri dari RNA. Nah, RNA ini dia akan bisa berubah menjadi DNA, kemudian berubah lagi jadi RNA. Sampai saat ini penanganan HIV itu masih mengalami kesulitan, masih belum ada obatnya kan. Struktur virus HIV itu ada enzim retriksi. Nah, enzim retriksi inilah yang menyebabkan dia bisa mutasi. Nah, ini berada di dalam sel limfosit. Dia masuknya ya bagian kapsidnya itu ya, menembus membran sel. Nah, kemudian dia akan mengeluarkan proteinnya, enzim retriksinya juga menuju ke nukleus. Nah, di dalam inti sel limfosit maka dia akan memperbanyak diri. Jadi setelah itu dia akan melakukan sintesis dan dia akan membentuk lagi RNA dan dia keluar meninggalkan sel T yang tadi mencari sel T yang lain dan begitu seterusnya. Kebanyakan orang masih menganggap bahwa HIV atau AIDS adalah penyakit terkutuk. Masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui media apa saja yang dapat menulari virus ini. Hal ini menjadi ketakutan tersendiri pada masyarakat, sehingga banyak stigma yang mengatakan bahwa virus tersebut dapat menular melalui sentuhan, pelukan, jabat tangan, makan bersama, dan masih banyak lagi anggapan salah yang beredar. Padahal, HIV atau AIDS ini dapat menular dengan berbagai macam cara, antara lain hubungan seksual yang tidak aman, penggunaan jarum suntik yang terkontaminasi, kontak darah, dan ASI. Lantas, bagaimana stigma terhadap HIV dapat mempengaruhi individu? Stigma yang tinggi pada penderita HIV dapat mempengaruhi kualitas hidupnya, yaitu ketidakpatuhan penderita HIV untuk melakukan terapi ARV yang menyebabkan kualitas hidup penderita menurun. Orang yang kena HIV itu baik-baik aja, apalagi kalau disupport dengan keluarga atau teman. Jadi kita cuma harus nge-support teman aja. Terus bisa juga dengan menjaga privasi orang yang kena HIV. Pemirsa, remaja adalah salah satu populasi beresiko yang terkena HIV/AIDS. Menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kasus HIV banyak ditemukan pada rentang usia 20 hingga 24 tahun. Bahkan, menurut hasil survei yang dilakukan oleh BKKBN, 63% remaja di Indonesia usia sekolah SMP dan SMA sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Hal inilah yang mempengaruhi virus HIV dapat menyebar.
Adapun aspek penting yang perlu diketahui yaitu terbatasnya akses dan pengetahuan tentang pendidikan seksualitas. Adapun yang tak kalah pentingnya, rasa ingin tahu pada remaja tanpa pengetahuan yang memadai juga dapat meningkatkan resiko penularan virus HIV. Apa peran penting pendidikan seksual dalam mencegah penularan HIV di kalangan remaja dan bagaimana PMR sekolah dapat mendukung inisiatif ini? Oke, yang pertama adalah seberapa pentingnya ada pendidikan nih tentang HIV/AIDS ataupun pendidikan mengenai seksualitas kepada seorang remaja. Jawabannya sangat penting, karena di masa-masa remaja inilah remaja itu bisa bereksplorasi lebih banyak dan bahkan berpikir lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Jawabannya sangat penting karena faktor individual dan juga sosial dari remaja tersebut. Terus ditambah lagi, remaja itu kan bisa dibilang masih dalam masa perubahan. Jadi namanya kalau misalnya PMR itu ada perubahan anatomi, kejiwaan dan juga faali, di mana salah satu perubahan kejiwaannya adalah mereka suka mencoba-coba. Nah, salah satunya itu karena ya tadi senggama gitu. Dan salah satu metode penularan dari HIV/AIDS itu kan sendiri adalah senggama. Sehingga remaja ini potensi untuk terkena HIV/AIDS itu memang besar, dan dengan adanya edukasi itu sendiri, remaja ini diharapkannya itu adalah bisa menghindari hal tersebut, bisa hati-hati dengan hal tersebut dan mengetahui dampak buruknya bukan untuk masa depannya dan untuk segala macamnya gitu. Terus Sebenarnya peran PMR Wira juga banyak dalam menangani kasus HIV/AIDS. Salah satunya seperti yang tadi, yaitu sosialisasi kepada teman-teman sebaya. Apalagi kita adalah seorang pendidik teman sebaya yang berguna untuk menyadarkan teman-teman gimana nih, itu bahayanya apa, sebabnya apa, kita menghindarinya caranya bagaimana. Lalu juga ketika PMR Wira ini sendiri memiliki banyak program seperti yang kemarin-kemarin di awal-awal tahun dijelaskan juga ada beberapa faktor-faktor kehamilan, faktor penyebab stunting pada anak. Hal itu juga termasuk pendidikan seksualitas yang dapat berguna bagi remaja untuk menghindari HIV atau AIDS. Apa langkah-langkah pendukung yang dapat diambil oleh anggota PMR untuk membantu teman sebaya yang hidup dengan HIV? jadi kita tuh dalam PMR ada yang namanya peraya atau yang namanya pelatih remaja sebaya. Jadi dalam peraya ini kita gimana caranya dengan segala kondisi dari remaja ini kita bisa mendukung mereka ke potensi terbaik dengan berbagai kondisinya, mulai dari mungkin HIV/AIDS dan sebagainya gitu. Jadi tugas dari peraya ini pertama adalah mengayomi, menyantuni dan juga mengasihi mereka. Kedua adalah memberikan motivasi berprestasi kepada mereka. Yang ketiga adalah mendengarkan segala keluh kesah mereka dengan sabar gitu kan. Dan yang terakhir adalah kita wajib memberikan dukungan prestasi gitu. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang mengalami HIV/AIDS gitu, kita disarankan untuk nggak ngejudge gitu ya. Karena dengan ngejudge itu sendiri kita bisa menurunkan imunitasnya juga. Terus habis itu kita bukan membenarkan hal tersebut ya, bukan membenarkan, tapi gimana caranya kita bisa bersama-sama mendorong orang ini tuh untuk semangat sembuh gitu. Mungkin sedikit menambahkan saja, sebenarnya peran ini tidak hanya kami lakukan, tapi juga bisa teman-teman lakukan. Kalau mungkin ada teman kita yang setidaknya berbeda, misal saja kayak dalam kasus ini nih, ada teman kita yang mengalami AIDS, ya jangan dijudge, jangan dibully, kita tetap teman, kita tetap saudara. Karena kita semua saudara, kita harus melakukan yang terbaik buat mereka. Beri dukungan, beri motivasi. Jadi HIV/AIDS terkadang bukan murni kesalahan dari si terinfeksi. Jadi jangan sampai teman-teman membuli seseorang yang terjangkit HIV/AIDS karena teman-teman menganggap bahwa mereka sudah melakukan hal-hal yang sangat tidak terpuji. Begitu. Itu stigmanya ya, stigmanya gitu. Jadi jangan menyebarkan sesuatu hal yang tidak pasti. Pastikan dulu, lalu teman-teman boleh bertindak. Oleh karena itu pemirsa, penting bagi kita untuk menghindari penularan virus HIV sejak dini, agar penyebaran virus ini tidak terus meningkat. Apabila ada keluarga, teman, atau siapapun yang terkena HIV atau AIDS, mari kita rangkul dan memberikan semangat kepada mereka. Dengan bantuan dan empati kita akan berdampak besar dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Sebab HIV tak kenal lawan. Mari kita satukan hati untuk melawan. Jauhi penyakitnya. Jauhi penyakitnya. Jauhi penyakitnya. Jauhi penyakitnya. Bukan orangnya.